والسلام على رسوله المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah rahimahullah, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam menghadapi segala sesuatu, sudah selayaknya kita bersabar dan bersyukur atas apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan pasti kami akan menguji kalian dengan sesuatu dan ketakutan, lapar dan kekurangan harta dan kekurangan jiwa dan buah-buahan. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, mereka yang bila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah. Jemaah rahimahullah, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak hanya sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang menurut kita baik pun itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum min syarri wal khairi fitnah wa ilayhi turja'un. Surah Al-Anbiya ayat 25. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada kamilah kalian kembali. Dan kita sebagai umat manusia tentu tidak luput dari cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita harus bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Nur menyebutkan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka berkata, dibiarkan mereka berkata kami beriman, sedangkan mereka belum atau tidak diuji. Ujian yang Allah berikan tentu membutuhkan kesabaran dari kita semua. Kesabaran menurut para ulama tidak hanya kesabaran dalam menerima musibah, tapi juga kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, baru kemudian kesabaran menerima musibah. Kesabaran dalam ketaatan kepada Allah dan dalam meninggalkan maksiat ini adalah kesabaran pilihan. Kita bisa bersabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat berjamaah di masjid. Kita bisa memilih apakah kita taat kepada Allah atau tidak dalam menjalankan ketaatan kepada orang tua, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang saleh yang kita bisa memilih apakah kita bersabar untuk melaksanakannya
atau kita meninggalkan. Jemaah rahimakumullah, kesabaran juga bagaimana meninggalkan maksiat. Ini juga merupakan kesabaran ikhtiyari, kesabaran yang merupakan kesabaran pilihan. Seseorang bisa tetap bersabar meninggalkan maksiat atau dia tidak bersabar sehingga dia menjalankan maksiat tersebut. Tentu dalam menjalankan ibadah pada Allah, dalam meninggalkan maksiat, kita perlu dalam meninggalkan maksiat kita perlu kesabaran yang sangat tinggi. Nabi Yusuf alaihissalam pernah beliau menjalankan 3 kesabaran: kesabaran dalam menjalankan ibadah, kesabaran dalam meninggalkan maksiat, dan kesabaran dalam menerima cobaan dari Allah. Kesabaran dalam meninggalkan maksiat, Nabi Yusuf pernah diajak oleh Imra'ah Azizah, seorang wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi dan paras yang cantik, namun kemudian sosok Nabi Yusuf memilih untuk bersabar meninggalkan maksiat yang sudah di depan matanya. Tentu ketika kita meninggalkan maksiat, kata para ulama, tentu kita harus memikirkan dampak buruk dari maksiat tersebut. Maksiat tentu berdampak baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Yusuf ketika meninggalkan maksiat di hadapan sosok wanita Imra'ah Azizah, dia terbayang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dia nikmat yang banyak. Dan Nabi Yusuf juga, kata sebagian ulama, terbayang bagaimana sosok ayahnya yang soleh sehingga dia memilih sabar untuk meninggalkan maksiat tersebut. Jemaah rahimakumullah, yang ketiga adalah bagaimana kita bersabar dalam menerima musibah. Dan ini kata para ulama adalah kesabaran ittiradi atau kesabaran yang dipaksa, karena tidak ada pilihan lagi kecuali kita bersabar atas hal tersebut. Qul, dalam Al-Quran disebutkan surat At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, lan yusibana, tidak akan menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah catatkan untuk kami. Huwa maulana, dia adalah maula kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan pada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Jemaah rahimakumullah, ada satu hal yang paling penting adalah ketika kita bersabar harus juga dibarengi dengan rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur dalam surah Ibrahim, la azidannakum, kami akan tambah nikmat tersebut pada kalian, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, dan jika kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan kita mengucapkan satu hadis dari Abi Yahya bin Salman radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara bagi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya seluruh perkara yang ada pada dirinya seluruhnya baik menurut dia. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal tersebut tidak akan terjadi kecuali atas seorang mukmin. In asabathu sarra syakar. Jika dia tertimpa sesuatu, jika dia mendapatkan sesuatu yang nikmat,
sesuatu yang bisa dia nikmati, syakar, dia bersyukur pada Allah. Fakana khairul lahu, dan hal tersebut baik baginya. Wa in asabathu darra, jika dia tertimpa satu keburukan, sabar, dia akan sabar. Fakana khairul lahu, dan hal tersebut baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jemaah Jumat rahmatullah.